Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Azhar, mahasiswa dari Universitas Amikom Purwokerto. Akan memberikan materi kepada kalian jenis usaha perekonomian di tengah masyarakat. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Usaha perekonomian adalah usaha yang dikembangkan secara ekonomi untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup manusia seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan menghasilkan suatu barang atau jasa yang kemudian dapat dijual ke pembeli atau konsumen sehingga memperoleh keuntungan dari barang atau jasa tersebut. Usaha perekonomian yang pertama yaitu pertanian. Pertanian merupakan kegiatan mengolah sumber daya untuk menghasilkan bahan pangan seperti padi, ubi, jagung, dan lain-lain. Di Indonesia penduduknya sebagian besar adalah petani. Maka dari itu, Indonesia disebut juga negara agraris. Contoh berikut merupakan pertanian dengan bahan pangan padi. Padi sudah bisa dipanen setelah 3 bulan masa tanam, yang kemudian diproses terlebih dahulu sebelum menjadi beras. Setelah menjadi beras disalurkan ke konsumen atau pembeli. Untuk usaha perekonomian yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan menanam tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, dengan mengolah dan memasarkan hasil dari tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanaman perkebunan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu tanaman musiman atau berumur pendek dan tanaman tahunan atau berumur panjang. Contoh tanaman perkebunan musiman atau berumur pendek adalah tebu, tembakau, dan rosella. Sedangkan contoh tanaman perkebunan tahunan atau berumur panjang adalah teh, kopi, cengkeh, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Usaha perekonomian yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan, contohnya dengan membudidaya ikan sebagai usaha perekonomian masyarakat Indonesia. Dengan membuat lahan untuk kolam ikan, masyarakat bisa membudidayakan ikan dari ikan yang masih kecil sampai ikan siap jual. Selain dengan membudidaya ikan, kita juga bisa menangkap ikan di alamnya secara langsung. Usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Yang dimaksud perikanan darat yaitu menangkap dan membudidayakan ikan pada air tawar atau payau. Contoh ikan air tawar adalah lele, gurame, mujair, koi, dan koki. Contoh ikan air payau adalah bandeng. Sedangkan perikanan laut yaitu menangkap dan membudidayakan ikan di laut. Contohnya ikan kakap, sarden, dan tenggiri. Usaha perekonomian yang keempat yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Hewan ternak dibeli dari hewan yang masih muda atau juga bisa dibeli per pasang, yaitu jantan dan betina.
yang kemudian hewan tersebut akan berkembang biak menjadi banyak, sehingga peternak tidak harus membeli hewan untuk memulai usahanya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan yang kedua yaitu peternakan hewan kecil, contohnya kambing, domba, dan kelinci. Dan peternakan yang ketiga yaitu peternakan hewan unggas, contohnya ayam, itik, dan burung. Usaha peternakan dapat menghasilkan daging, telur, dan susu, bahkan kulit dari hewan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk sebuah karya seni. Hasil dari pemanfaatan hewan ternak tersebut akan dijual ke pembeli agar mendapatkan keuntungan. Usaha perekonomian yang kelima yaitu kehutanan. Kehutanan adalah usaha perekonomian yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Agar masyarakat bisa memanfaatkan hutan sebagai usaha perekonomian, maka masyarakat perlu menanam bibit pohon dan merawatnya hingga masyarakat bisa mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Hasil yang dapat dimanfaatkan untuk perekonomian diantaranya kayu sebagai bahan pembuatan kursi, meja, pintu, jendela, kertas, dan lain-lain. Rotan sebagai pengganti kayu untuk membuat meja, kursi, dan perabot lainnya. Damar yang diambil getahnya, serta kemenyan untuk bahan pembuatan parfum, kosmetik, serta farmasi. Setelah masyarakat mengambil hasil hutan, maka perlu dilakukan reboisasi atau menanami hutan kembali agar keberlangsungan hidup pohon di hutan tetap terjaga. Selain hasil untuk kepentingan ekonomi, hutan juga menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa liar dan dapat menjadi paru-paru dunia karena hutan salah satu penghasil oksigen untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Usaha perekonomian yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral logam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Agar bisa mendapatkan hasil tambang, maka masyarakat perlu menggali pada lahan yang sudah diteliti akan kekayaan tambangnya. Barang tambang yang tersedia di alam dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahan tambang mineral logam, contohnya bauksit, besi, nikel, dan tembaga. Yang kedua, bahan tambang bukan logam, contohnya keramik, belerang, dan gipsum. Yang ketiga, bahan tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Untuk hasil tambang yang sudah diperoleh, maka diolah terlebih dahulu sebelum dijual ke konsumen. Usaha perekonomian yang ketujuh yaitu industri. Industri merupakan kegiatan mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh kegiatan industri yaitu industri pakaian, industri makanan, dan industri tekstil. Industri dikelompokkan menjadi 4, diantaranya industri rumah tangga, yaitu industri yang jumlah tenaga kerja berjumlah antara 1 sampai 4 orang. Industri kecil, yaitu industri yang jumlah tenaga kerja berjumlah antara 5 sampai 19 orang. Industri sedang, yaitu industri yang jumlah tenaga kerja berjumlah antara 20 sampai 99 orang. Dan industri besar, yaitu industri yang tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih. Usaha perekonomian yang ke-8
yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan berasal dari usaha perekonomian seperti beras, ikan, daging, dan telur. Berdasarkan jumlah barang yang diperjualbelikan, usaha perdagangan meliputi perdagangan besar, yaitu pembeli pertama suatu produk langsung dari pabriknya dalam kapasitas besar. Contoh pedagang besar adalah agen, grosir, importir, dan eksportir. Yang kedua, pedagang menengah, yaitu pedagang yang membeli barang produksi dalam jumlah yang lebih kecil dari pedagang besar. Contohnya toko-toko besar, pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, pedagang kecil, yaitu pedagang yang membeli barang produksi untuk dijual kembali dalam kapasitas lebih kecil daripada pedagang menengah. Contohnya warung. Selain perdagangan dalam satu negara, ada juga perdagangan antar negara yang meliputi ekspor dan impor. Usaha perekonomian yang kesembilan yaitu jasa. Jasa merupakan kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Contoh berikut merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh seorang guru. Guru memberikan pelayanan dengan memberikan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, dan melakukan evaluasi terhadap siswa. Contoh usaha perekonomian dalam bidang jasa di antaranya perusahaan angkutan, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, bank, bengkel, warung internet, dan lain-lain. Dari kesembilan usaha perekonomian yang sudah dijelaskan, masing-masing mempunyai peran penting dalam mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Penjual yang mendapatkan keuntungan dari pembeli, dan pembeli mendapatkan kebutuhan barang dari penjual. Antara penjual dan pembeli saling membutuhkan dalam usaha perekonomian.